Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 bangunan terdiri dari rumah dan sebuah bengkel di Sambaliung, Berau terbakar. Gara-gara belum melunasi pajak kendaraan, ratusan kendaraan di Tarakan, Kalimantan Utara terjaring razia. Gubernur se-Indonesia gelar rapat koordinasi di Balikpapan untuk membahas pendapatan daerah. Gedung BSCC Dom Balikpapan sepanjang Kamis siang didatangi oleh ratusan warga. Mereka memanfaatkan pemeriksaan kesehatan dan mata secara gratis. Kegiatan digelar untuk meramaikan HUT ke-53 Hari Kesatuan Gerak PKK atau HKG PKK. Pihak panitia menyebut pemeriksaan kesehatan kali ini meliputi cek gula darah, kolesterol, hingga tekanan darah. Sementara untuk pemeriksaan mata, selain periksa mata rabun, juga ada pemeriksaan tekanan bola mata atau non-kontak tonometri. Ya, untuk di sini itu pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, tekanan darah, dan pemeriksaan tambahan sebagian akan dilanjutkan di puskesmas, begitu, ya. Karena kalau kita mau periksa misalnya rekam jantung apa segala kan agak butuh ini ya, membawanya. Jadi yang minimal tapi ada membuat janji untuk melanjutkannya di puskesmas. Begitu. Kalau untuk pemeriksaan mata sendiri seperti apa nih Pak? Pemeriksaan mata hari ini berbeda dengan kemarin ya, ada tambahan pemeriksaan namanya NCT ya, non-kontak tonometri, yaitu kalau kita mau tahu ada masalah enggak tekanan bola mata. Bagi warga, pemeriksaan kesehatan gratis membuat mereka antusias. Semangat mereka semakin bertambah lantaran pemeriksaannya beragam. Ada pemeriksaan kolesterol, asam urat, cek gula darah, tekanan, ukur tekanan. Dikasih obat nggak Bu? Ada. Ada apa nih Bu yang tinggi nih Bu? Kolesterol, biasa. Kebanyakan makanan enak kata dokter. Iya. Tadi disuruh kontrol makan ya Bu ya? Iya, benar sekali. Ini masih ada Usia, mungkin rabun juga, mungkin katarak juga. Makanya mau diperiksakan berapa ukurannya nanti. Tapi sudah ada pemeriksaan ini sebelumnya itu gimana? Sudah pernah di Rumah Sakit Mata Aspek Balikpapan baru. sebenarnya, tapi kan Terus belum tentu tanggapan orang dengan mau adanya nerusin kegiatan karena ini udah Bu, selesai. pembagian dianggap kacamata selesai, gratis kan? dan pemeriksaan Mereka mata lagi seperti pergi apa? KKN sekarang. Oh, ini sangat luar biasa ya, terutama untuk Kota Balikpapan sudah menyediakan fasilitas untuk masyarakat, penyediaan gratis. Warga berharap kegiatan seperti ini bisa lebih sering digelar agar mereka bisa mendapatkan informasi kesehatan diri sendiri secara berkala. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Siswa baru di SMA Negeri 2 Loajanan, Kutai Kartanegara ini Kamis siang menjalani tes urin. Sasaran utamanya adalah siswa baru yang diterima di sekolah tersebut. Kepala BNNK Samarinda menyatakan kegiatan ini terlaksana atas inisiatif sekolah. Langkah ini sebagai masukan kepada BNNK agar melakukan tindakan serupa ke sekolah lainnya. BNNK makin bersemangat karena wilayah kerjanya cukup luas meliputi Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Kabupaten Mahakam Ulu. Jadi pagi hari ini kami mengapresiasi ya dari sekolah, terus kepala sekolah ya. Karena baru ini
saya menerima surat permohonan untuk tes urin lebih kurang untuk 150 orang anak-anak sekolah yang mau masuk sekolah seperti itu. Dan ini nanti akan kami bersurat resmi ke Pak Gubernur, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, karena memang sekolah SMA ini kan di bawah provinsi. Kami memberikan penghargaan, kami juga mengapresiasi sehingga ini bisa menjadi pilot project, dicontoh ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain. Pihak SMA Negeri 2 Loajanan menyebut, tes urin ini bagian dari program sekolah dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan bebas dari narkoba. Kami memang kami programkan itu, memprogramkan supaya mengantisipasi hal-hal yang tidak kita harapkan lah untuk anak-anak kita. Kita khawatirkan pada saat nanti pembelajaran apa dan sebagainya itu timbul hal-hal seperti itu yang kita inginkan, sehingga nantinya kan mengganggu mereka juga. Dari tes tersebut, petugas BNNK memastikan tidak ada indikasi siswa yang mengonsumsi narkoba. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Kutai Kartanegara. Rapat koordinasi gubernur se-Indonesia digelar di sebuah hotel di Balikpapan Rabu sore. Dalam rapat ini, pokok bahasannya adalah menggali potensi dana bagi hasil sektor pertambangan dan kehutanan untuk penguatan fiskal daerah penghasil. Kepala Bapenda Kaltim menyebut, rapat ini sangat penting untuk mendapat celah baru yang bisa dijadikan pemasokan daerah. Untuk saat ini, Kaltim masih mengandalkan 2 pasokan, yakni dana bagi hasil pajak dan dana non-pajak. Untuk dana bagi hasil pajak ini berasal dari pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Sejauh ini dana bagi hasil Kaltim di dalam struktur pendapatan daerah itu kita mendapat ada 2 komponen, dana bagi hasil dari pajak dengan dana bagi hasil bukan pajak. Dana bagi hasil bukan pajak ini yaitu dari sumber daya alam. Yang kita dapat itu dari sektor kehutanan dan pertambangan dan perkebunan DBH sawit. Nah, menurut mungkin nanti Pak Gubernur akan ada menemukan celah-celah atau menyampaikan celah-celah dalam rangka untuk mengusung DBH baru dalam struktur pendapatan, khususnya pendapatan transfer ini. Gubernur Kaltim menilai rapat koordinasi semacam ini bisa menyatukan pemahaman dan pendapat. Bahkan dari rapat yang telah digelar, ternyata masih ditemukan daerah penghasil yang tidak mendapatkan manfaat apapun dari hasil buminya. Kekuatan fiskal tentunya terbatas ya, karena ini tidak hanya di Kalimantan Timur, tetapi adalah seluruh Indonesia. Kita hari ini meninjau beberapa daerah-daerah khususnya penghasil. Salah satunya adalah kawasan hutan yang hari ini nilainya terlampau kecil ya. Begitu juga dengan dana bagi hasil di sektor kelapa sawit. Hampir semuanya merasakan hal yang sama. Bahkan masih ada penjualan hasil tambang itu yang tidak dirasakan sama sekali. Jadi hampir semuanya daerah penghasil mineral dan batu bara itu hasilnya masih nol untuk PHT-nya. Agar seluruh daerah bisa menikmati manfaat dari hasil buminya, maka pemutakhiran data produksi tambang dan kehutanan sangat diperlukan. Ini agar setiap daerah bisa mendapatkan haknya dari hasil alam yang telah eksploitasi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.